Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil all out dan raih poin di markas Bahrain. Sumarji ungkap Timnas Indonesia sudah siap antisipasi seluruh bentuk provokasi dari pemain dan supporter Bahrain. Jumpa di kandang Bahrain. Timnas Indonesia punya kans lewati rekor Thailand dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia diharapkan bisa tampil all out dan raih poin di markas Bahrain. Timnas Indonesia diharapkan bisa bermain total saat tampil di markas Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 di Bahrain National Stadium, Rifa. Para pemain Timnas Indonesia sudah tiba melakoni 2 hari latihan di Bahrain. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji mengkonfirmasi bahwa hampir seluruh pemain sudah tiba. Tinggal Marten Paes saja yang belum hadir di kamp latihan Timnas Indonesia. Marten Paes bakal tiba pada Selasa, tanggal 8 Oktober tahun 2024 sore waktu Bahrain. Kiper 26 tahun harus mengalami pemeriksaan kondisi terakhir usai tiba di Bahrain. Paes besok siang kira-kira pukul 14.40 sudah sampai Bahrain, tapi tadi dokter tim saya minta koordinasi cek Paes sebelum terbang, ujar Sumarji. Kondisinya semakin baik, tapi besok pas dia datang kami akan cek kondisi realnya seperti apa. Dan kita lihat apakah bisa dimainkan atau tidak. Insya Allah kalau kondisinya membaik, bisa dimainkan. Lanjutnya, pihaknya juga mengkonfirmasi bahwa kondisi tim sangat baik sejauh ini. Timnas Indonesia tidak mengalami masalah kebugaran atau cedera selama 2 hari latihan di Bahrain. Pihaknya sudah menangani cedera para pemain dengan baik. Sumarji mengapresiasi antusiasme supporter Indonesia yang bakal memenuhi Bahrain National Stadium di Rifa. Karena itu, dirinya berharap JIZ dan kawan-kawan bisa tampil all out saat menghadapi Bahrain. Alhamdulillah kondisi tim sangat baik, ujar Sumarji. Ini latihan kedua tapi semakin lengkap, ada 26 pemain. Kondisi pemain sudah baik dan tidak ada cedera. Semua sudah ditangani oleh PSSI dengan baik. Supporter di sini juga luar biasa, katanya. Sumarji juga berharap Timnas Indonesia bisa membawa pulang poin dari Bahrain. Harapannya tanggal 10 lawan Bahrain bisa tampil baik, ujar Sumarji, dan mendapatkan poin untuk masyarakat Indonesia, ujarnya. Sumarji ungkap Timnas Indonesia sudah siap antisipasi seluruh bentuk provokasi dari pemain dan supporter Bahrain. Permainan menguras emosi dari Bahrain bakal jadi perhatian tersendiri bagi skuad Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain di Bahrain National Stadium, Rifa, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 malam WIB. Laga tersebut jadi lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia patut mewaspadai permainan non-teknis yang diusung oleh Bahrain. Tim asuhan Dragan Talajik tersebut kerap melakukan permainan yang rawan memancing emosi lawan saat jumpa Australia di laga perdana ronde ketiga. Bahrain kerap melakukan aksi pura-pura cedera demi keuntungan untuk mereka sendiri, meski hanya mendapatkan sentuhan kecil saja. 1 kartu merah dari wasit untuk Australia jadi bukti keberhasilan strategi tersebut. Selain itu, taktik tersebut sukses membuat mereka bawa pulang 3 poin dari markas Australia pada laga perdana. Tindakan provokasi dari Bahrain tidak berhenti sampai sini saja. Pada laga lawan Jepang, supporter yang memadati Bahrain National Stadium juga menyalakan laser ke arah para pemain Samurai Biru. Beruntung, Jepang tak terpengaruh dengan tindakan tak terpuji tersebut. Tim asuhan Hajime Moriyasu berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 5-0. Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumarji pun angkat bicara soal taktik non-teknis yang diusung oleh Bahrain. Pihaknya mengaku sudah mengantisipasi sepenuhnya taktik provokatif yang diusung Bahrain. Tim analis skuad Timnas Indonesia juga sudah memetakan siapa saja yang kerap melakukan provokasi. Ya, kita ini tim analis sudah betul-betul mempelajari ya.
ujar Sumarji di acara Kompas Petang bersama Kompas TV pada Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 malam WIB. Bagaimana cara main Bahrain ya termasuk individu masing-masing itu sudah dipelajari betul, dicek betul, dianalisa betul. Seperti apa permainan Bahrain, siapa yang suka buat provokasi dan lain sebagainya. Termasuk itu kalau lawan Australia bagaimana kemarin dari supporter Bahrain juga ketika melawan Jepang juga menyalahkan laser dan lain sebagainya. Lanjutnya, pihaknya mengaku bahwa tim analis sudah memberikan analisa kepada para pemain timnas Indonesia. Informasi tersebut jadi penting sebagai bagian dari antisipasi dari permainan provokatif Bahrain. Itu juga bagian terpenting yang kita analisa ya, ujar Sumarji. Sehingga dengan segala hal itu tadilah yang kita berikan kepada para pemain. Segala antisipasi yang harus dilakukan seperti itu, ujarnya. Jumpa di kandang Bahrain. Timnas Indonesia punya kans lewati rekor Thailand dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia berpeluang melewati rekor yang dimiliki Thailand dan Vietnam saat melawan Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berpeluang menjadi tim dengan rekor terbaik di Asia Tenggara dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada lanjutan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun duel Timnas Indonesia versus Bahrain bakal digelar di Bahrain National Stadium pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Timnas Indonesia telah berhasil meraih hasil imbang pada dua laga awal grup C. Pertama, tim asuhan Sintayong itu mampu imbang 1-1 di markas Arab Saudi, kemudian mengimbangi Australia 0-0 di SUGBK. Dua hasil imbang tersebut membuat timnas Indonesia kini berada di urutan keempat klasemen grup C dengan memiliki 2 poin. Kini jika mampu mendulang poin lagi kontra Bahrain akan membuat timnas Indonesia memecahkan rekor. Rekor tersebut bahkan akan membuat timnas Indonesia melewati rekor Thailand dan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Thailand dan Vietnam lebih dulu tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Thailand pernah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 silam. Kala itu, Thailand berjumpa dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, dan UEA. Hasilnya, Thailand hanya menjadi bulan-bulanan bagi tim elit Asia di atas. Tim berjuluk Gajah Perang itu hanya mampu mengumpulkan 2 poin dari 30 angka yang bisa diperoleh jika maksimal. Itu artinya, Thailand hanya mampu imbang dalam 2 pertandingan dan sisanya berakhir kekalahan. 2 hasil imbang itu didapat ketika menghadapi Australia dan UEA. Total pada akhir klasemen, Thailand kebobolan 24 gol dan hanya mampu menghasilkan 6 gol. 4 tahun berselang, giliran Vietnam yang tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Kala itu Vietnam juga bertemu dengan lawan yang dihadapi Thailand, yakni Arab Saudi, Jepang, dan Australia. Sedangkan 2 tim lainnya adalah Oman dan Tiongkok. Hasilnya tidak jauh berbeda. 3 tim pertama mendominasi hingga lolos ke putaran final. Tapi apa yang didapatkan Vietnam lebih baik dibandingkan Thailand karena berhasil mengumpulkan 4 poin, 1 kali menang dan imbang. Menariknya, hasil imbang itu diraih Vietnam ketika melakoni laga tandang menghadapi Jepang di Saisuta Stadium. Bahkan Vietnam mampu membuat kejutan mencetak gol lebih dulu sebelum disamakan oleh Yoshida. Atas kondisi tersebut, kini timnas Indonesia berpeluang untuk melewati rekor yang dimiliki Thailand dan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia saat melawan Bahrain nanti. Jika timnas Indonesia mampu menahan imbang Bahrain, maka poin Rizky Ridho DKK akan melewati Thailand saja. Namun, apabila timnas Indonesia dapat mengalahkan skuad Al-Ahram, maka dipastikan poin skuad Garuda melampaui Thailand dan Vietnam. Timnas Indonesia sah menjadi tim dengan perolehan poin terbaik di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika berhasil mengalahkan Bahrain.